Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bini'amatihi tatimmu shalihat wa bidzikrihi tatanazzalu rahmat. Salatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami takdimi seluruh pembina JMKH, yang kami muliakan beliau Ibu Nyai Hajah Muftuhan Minan dan seluruh jamiah Mudarasatil Quran lil Hafidhat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita sekarang berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa huwa asy-syahr awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Di mana dalam periode Ramadan yang pertama ini Allah memberikan rahmat yang sangat banyak. Kemudian di periode pertengahan Allah memberikan ampunan-ampunannya, dan di akhir Ramadan Allah memberikan itqum minan nar, dibebaskan dari azab nerakanya Allah. Para ibu nyai, para jamiah Mudarasatil Quran yang dimuliakan oleh Allah, bahwa banyak amalan-amalan yang bisa kita amalkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah yang pertama, i'tikaf. Seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah ketika beriktikaf tidak kemudian melupakan, meninggalkan keromantisannya dengan Sayyidah Aisyah. Sesekali kepala beliau kemudian dikeluarkan dan disisiri rambut beliau oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Amalan yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian dengan memperbanyak berzikir dan berdoa. Di antara doa yang kemudian dianjurkan oleh para ulama adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amalan yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak sedekah. Dengan kita memberikan bukaan makanan kepada orang yang puasa, maka Allah akan memberikan pahala yang sama dengan pahala orang yang diberikan bukaan puasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Sedekah ini banyak diamalkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Di antara yang bisa kita teladani adalah kisah Abu Talha, di mana Abu Talha huwa aktsaru minal ansari bil madinati malan min nakhlin. Abu Talha ini sahabat Ansar di Madinah yang paling kaya. Beliau memiliki banyak sekali kebun kurma. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi bayraha, dan harta yang paling dia cintai adalah kebun bayraha. Kemudian turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak memperoleh sebuah kebaikan sampai seseorang tersebut bisa menginfakkan apa yang paling dia cintai. Kemudian menggugah hati Abu Talha dan sowan kepada Rasulullah. Rasulullah, saya akan memberikan sedekah bayroha ini. Tetapi Rasulullah kemudian mengutus untuk membagikannya ke aqaribnya. Wa qasamaha fi aqaribihi wa bani ammihi. Kemudian dibagikan kepada kerabat-kerabatnya dan kepada sepupunya. Inilah yang bisa kita contoh dari Abu Talha. Kemudian amalan selanjutnya yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini adalah dengan memperbanyak qiyamul lail. Maqama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Para ibu nyai, para jamiah Mudarasatil Quran yang dimuliakan oleh Allah, di antara tanda bahwa ibadah puasa kita ini diterima oleh Allah adalah bagaimana kemudian setelah Ramadan ini kita bisa melewati dengan lebih mudah melakukan kebaikan-kebaikan, lebih banyak melakukan ibadah-ibadah, dan hati kita kemudian lebih merasakan hasasiyah, lebih merasakan khosyah, takut kepada Allah, lebih merasakan syauq rindu kepada Allah, sehingga kemudian kita gampang untuk menangis karena misalnya membaca Al-Quran, atau ketika diucapkan, didengar lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam banyak riwayat ini disebutkan tentang fadilah adanya menangis, fadilatul buka, di mana
Ada riwayat dari Ibnu Mas'ud, yang Ibnu Mas'ud ini merupakan sahabat yang ahli Quran. Beliau hafal Quran dengan suara yang sangat indah, sehingga pada waktu itu Rasulullah mengatakan, "Iqra alayya al-Quran," bacakan kepadaku Al-Quran, Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud menjawab bahwa, "Ya Rasulullah, aqra al-Quran wa alayka unzil." Apakah saya membaca Al-Quran untukmu, sedangkan Al-Quran itu diturunkan untukmu Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Saya ingin mendengarkan Al-Quran itu dari selainku. Kemudian akhirnya Ibnu Mas'ud ini membacakan surat An-Nisa sampai pada ayat, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Hasbuka al-an," cukup sampai di sini, kata Rasulullah. Kemudian faltafattu ilaihi, Ibnu Mas'ud menoleh ke arah Rasulullah dan mendapati Rasulullah menangis mengeluarkan air mata karena dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ada hadis yang lain tentang ini, yaitu dari Anas bin Malik. Pada waktu itu, qala Rasulullah SAW li Ubay bin Ka'ab. Rasulullah mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, "Amaroni an aqra'a alaika lam yakunil ladina kafaru." Rasulullah diperintah oleh Allah untuk membacakan lam yakunil ladina kafaru di hadapan Ubay bin Ka'ab. Kemudian Ubay bin Ka'ab terharu dan menanyakan kepada Rasulullah, "Wasammani, apakah Allah menyebut namaku ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Na'am, iya." Kemudian menangislah Ubay bin Ka'ab. Fadilah karena Ubay bin Ka'ab ini memiliki makana fi hifdzil Quran wa qira'atih. Karena beliau ini memiliki keutamaan, beliau hafal Al-Quran dan sering membacakan Al-Quran secara dawam, sehingga namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada riwayat yang lain tentang bagaimana Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ini kemudian berkunjung ke Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah sahabat perempuan yang salihah, yang dimana sebelum wafatnya Rasulullah pun sering mengajak sahabat berdua ini, yaitu Abu Bakar dan Sayyidina Umar, untuk berkunjung ke rumah Ummu Aiman. Ketika Rasulullah setelah wafat, kemudian Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar kemudian berkunjung ke rumah Ummu Aiman. Dan falamman tahaya ilaiha bakat. Ketika beliau berdua itu sampai di rumah Ummu Aiman menangis. Faqala laha ma yubkik. Kemudian sahabat berdua ini menanyakan, "Apa yang membuatmu menangis, Ummu Aiman?" Kemudian, "Amma ta'lamina anna ma 'indallahi ta'ala khairun min Rasulillah." Apakah kamu tidak mengetahui bahwa ketika Rasulullah sudah berada di sisi Allah, itu lebih baik baginya? Kata mereka berdua. Kemudian Ummu Aiman menyatakan bahwa saya tidak menangisi karena saya tidak tahu bahwa ketika Rasulullah berada di sisi Allah itu lebih baik. Tetapi walakinni abki annal wahya qad inqata'a minas sama. Tapi saya menangis karena wahyu telah putus disebabkan oleh Rasulullah SAW telah wafat. Kemudian karena wahyu ini terputus menyebabkan banyak sekali fitnah yang terjadi. Di antaranya ada perang saudara di perang Jamal. Di antaranya Sayyidina Umar kemudian meninggal dibunuh, Sayyidina Utsman juga meninggal dibunuh, dan banyak kemudian fitnah-fitnah yang lainnya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar juga ikut menangis. Faja'ala yabkiyani ma'aha. Maka dari hadis ini kita bisa belajar bahwa Rasulullah tidak kemudian malu untuk berkunjung di sahabat yang makomnya lebih rendah daripada Rasulullah SAW. Tapi ini adalah ajaran bahwa kita dianjurkan untuk berkunjung kepada ahli khair, kepada orang saleh, kepada salihah, yang dimana ini memberikan berkah yang banyak. Apalagi nanti ketika kita di Yaumul Aidil Fitri, maka ini kesunahan seperti hadis ini yang bisa kita lakukan. Kemudian yang terakhir, ada riwayat dari
Abdurrahman bin Auf ketika pada waktu itu beliau sedang berpuasa. Beliau kemudian didatangkan sebuah makanan, tetapi beliau tidak langsung makan. Beliau meneruskan untuk menceritakan tentang sahabat Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini wa huwa khairun minni, katanya. Dia lebih baik daripada saya, kata Abdurrahman bin Auf. Tetapi ketika meninggal, beliau syahid di perang Uhud. Ini falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa buldah. Tidak ada yang didapati darinya untuk mengkafani jenazah Mus'ab bin Umair ini hanya kecuali buldah ini. Buldah ini tidak cukup ketika untuk menutup kepalanya Mus'ab bin Umair, kemudian kakinya terlihat. Ketika untuk menutupi kakinya Mus'ab bin Umair, kemudian kepalanya terlihat. Sehingga Rasulullah mengatakan, buldah ini untuk menutupi kepalanya, kemudian kekurangan yang ada di kaki ini, kemudian ditutup dengan rumput izkhir. Begitulah keadaan Mus'ab bin Umair. Yang ternyata hal ini membuat Abdurrahman bin Auf ini mengatakan, wa qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana. Saya khawatir, saya takut ketika kebaikan-kebaikanku hanya kemudian dibalas Allah di dunia ini saja. Kemudian summa ja'ala yabki hatta tarukat ta'am. Kemudian membuat Abdurrahman bin Auf ini menangis dan meninggalkan makanan tersebut. Para ibu nyai, para jamiah mudarasatil Al-Quran yang dimuliakan Allah, di antara tanda yang lain adalah kita memiliki isar. Isar ini adalah perasaan untuk kemudian kita mengurungkan keinginan-keinginan yang kita inginkan demi untuk memberikan kebaikan-kebaikan terhadap orang lain. Kita urungkan, kita korbankan keinginan kita untuk kemudian diberikan untuk kemaslahatan orang lain. Di antara contoh daripada isar ini adalah seperti Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini beliau mengorbankan dirinya ketika beliau tahu bahwa di sebelah Rasulullah SAW ini masih ada tempat untuk Sayyidah Aisyah bisa dikubur bersandingan dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi kemudian Sayyidah Aisyah itu berpikir, apakah hanya nama saya saja yang kemudian akan dikenang, sehingga kemudian istri-istri Rasulullah yang lainnya kemudian tidak terlihat, tidak akan dikenang. Sehingga kemudian Sayyidah Aisyah mengambil keputusan untuk dimakamkan di pemakaman Baqi' beserta dengan istri-istri yang lainnya. Begitulah ketika hati ini bisa kita tata dengan hal-hal yang seperti di riwayat tersebut. Insya Allah ini sebuah pertanda bahwa puasa kita diterima oleh Allah, dengan kualitas hati dan kualitas ibadah kita akan lebih baik. Semoga kita diberikan rahmat oleh Allah, diberikan maghfirah oleh Allah, dan diberikan aidkum minan nar. Selamat menjalankan ibadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.